Tiket pesawatmu sudah kubatalkan. Hahaha. Rasain. Sudah miskin belagu. Levelmu itu naik ojek, bukan pesawat. Hinaan ibu mertua dan adik iparku di dalam telepon sambil tertawa. Mereka tidak tahu, mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Naila merapikan tepi hijabnya yang berwarna krem, memastikan penampilannya tetap profesional meski langkahnya tergesa. Koper kabin kecilnya berdecit pelan di lantai marmer Bandara Soekarno-Hatta yang ramai. Pagi itu, pukul 7, adalah saat paling sibuk. Naila melirik jam di pergelangan tangannya. Penerbangannya akan berangkat pukul 8.15. Masih ada banyak waktu, namun kegugupan tetap menjalari perutnya. Ini bukan sekadar perjalanan dinas biasa. Ini adalah presentasi final di depan Dewan Investor di Surabaya, sebuah proyek yang telah dia rintis sendirian selama 6 bulan terakhir. Jika berhasil, promosi menjadi manajer regional sudah di depan mata. Promosi itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal pembuktian. Pembuktian bahwa dia, Naila, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tiba di depan konter check-in maskapai yang lengang. Hanya ada satu keluarga di depannya. Naila menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Dia sudah mempersiapkan ini semalaman, mengorbankan waktu tidurnya untuk memastikan setiap slide presentasinya sempurna. Dia bahkan tidak sempat berpamitan dengan suaminya, Rusdan, yang tadi malam lagi-lagi memilih menginap di rumah ibunya dengan alasan menemani Ibu Vivi yang katanya sedang tidak enak badan. Naila tahu arti tidak enak badan itu. Itu adalah kode bahwa Ibu Vivi dan Kanaya, adik iparnya, sedang membutuhkan perhatian ekstra dari Rusdan, yang biasanya berarti uang belanja tambahan. Selamat pagi, Mbak, sapa Naila ramah ketika gilirannya tiba. Dia menyerahkan kartu tanda penduduk dan kode pemesanannya. Petugas di balik konter tersenyum, namun senyum itu sedikit memudar saat dia mengetik di komputernya. Jarinya berhenti. Dia mengetik lagi, lalu menatap layar dengan kening berkerut. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu Naila. Naila merasakan firasat buruk. Ada masalah, Mbak. Petugas itu tampak tidak nyaman. Dia menatap Naila, lalu kembali ke layar. Status tiket ibu di sini terbatalkan. Atas nama Naila. Darah serasa surut dari wajah Naila. Dibatalkan? Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah membatalkannya. Coba dicek lagi, Mbak. Mungkin salah sistem. Saya sudah cek 3 kali, Bu. Tiket dengan kode booking ini telah dibatalkan melalui panggilan ke call center tepat 1 jam yang lalu. Pukul 6 pagi tadi. Petugas itu menatap Naila dengan iba. Dan dananya sudah diajukan untuk refund ke rekening, bukan rekening ibu. 1 jam yang lalu. Suara Naila bergetar. Kepalanya langsung pusing. Siapa? Siapa yang melakukannya? Dia segera mencoba menelepon admin kantornya, Bu Ratih. Tidak diangkat. Jantungnya berdebar semakin kencang. Panik mulai menjalari tenggorokannya. Penerbangan ini tidak boleh gagal. Dia mencoba mencari penerbangan lain di aplikasi ponselnya, tapi pikirannya buntu. Saat itulah dia melihat layar ponselnya. Notifikasi di bagian atas. 15 panggilan tak terjawab. Nama yang tertera membuat perutnya mual, Ibu Vivi. Di bawahnya, 5 panggilan tak terjawab lagi, Kanaya. Tangan Naila gemetar saat dia menggeser layar. Ada satu pesan suara baru. Dari Ibu Vivi. Pesan itu masuk tepat 1 jam yang lalu. Dengan perasaan ngeri, Naila menempelkan ponsel ke telinganya. Detik pertama hening. Detik kedua terdengar suara cekikikan. Lalu, tawa Ibu Vivi meledak, keras dan melengking, disusul tawa Kanaya yang tidak kalah menyakitkan. Hahaha, rasain kamu. Suara Ibu Vivi terdengar penuh kemenangan. Sudah miskin belagu pula mau dinas keluar kota. Kamu itu tidak pantas naik pesawat. Naila, level kamu itu naik ojek. Sana kejar promosimu naik ojek. Kanaya menyambung, suaranya dibuat-buat manja. Kami pakai uang tiketmu untuk beli tas baru. Mbak, lumayan, dapat refund tunai buat DP tas impor. Selamat jalan kaki, ya. Hati-hati di jalan. Tawa mereka berdua kembali terdengar, bercampur aduk, menghina dan merendahkan. Lalu panggilan itu ditutup. Naila berdiri mematung di tengah keramaian bandara. Suara pengumuman penerbangan, deru koper,
dan obrolan orang-orang di sekitarnya mendadak hilang. Yang tersisa hanyalah gema tawa Ibu Vivi dan Kanaya di telinganya. Hinaan itu, miskin belagu. Levelmu ojek. Selama 3 tahun pernikahannya, Naila sudah menelan terlalu banyak hinaan. Dia dianggap menantu yang tidak selevel, hanya karena dia berasal dari keluarga biasa. Padahal, Naila bekerja keras, bahkan gajinya seringkali lebih besar dari Rusdan. Tapi di mata Ibu Vivi, dia tetap rendah. Dia diam ketika perhiasannya dipinjam, Kanaya dan tidak pernah kembali. Dia diam ketika uang tabungan pribadinya diminta paksa oleh Ibu Vivi untuk arisan. Dia diam ketika Rusdan, suaminya, selalu gagal membelanya. Tapi hari ini, mereka tidak hanya menghinanya. Mereka menyabotase pekerjaannya. Mereka menghancurkan karirnya. Kemarahan yang panas dan membutakan seharusnya meledak. Tapi tidak. Anehnya, Naila merasakan sesuatu yang lain. Kepanikan yang tadi mencekiknya hilang seketika. Pusing di kepalanya lenyap. Getar di tangannya berhenti. Semua emosi itu tergantikan oleh satu rasa. Rasa dingin yang menusuk. Ketenangan yang menakutkan. Naila menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala tajam. Dia tidak akan menangis. Dia tidak akan menelepon Rusdan untuk mengadu. Dia tidak akan memaki-maki ibu mertuanya. Dia melihat jam besar di dinding terminal. Pukul 7:15. Penerbangannya sudah pasti hangus. Tapi ada penerbangan maskapai lain pukul 9, menuju Surabaya. Boarding akan ditutup sekitar pukul 8.30. Dia masih punya waktu. Tapi sebelum mengejar penerbangan itu, ada hal yang lebih penting. Naila berjalan pelan ke deretan kursi tunggu yang kosong. Dia duduk tegak. Dia membuka ponselnya. Bukan untuk mencari tiket baru. Belum. Dia membuka aplikasi lain. Aplikasi M-Banking. Ibu Vivi dan Kanaya telah memulai perang di waktu yang salah. Mereka lupa satu hal. Naila adalah seorang akuntan. Dialah yang mengelola semua keuangan keluarga, termasuk rekening Rusdan, dan semua kartu kredit tambahan yang mereka gesek setiap hari. Mereka memberinya hinaan. Dia akan memberi mereka pelajaran. Dia punya waktu 10 menit. Tepat 10 menit untuk membalas semua yang telah mereka lakukan. Dan balasan ini, tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Waktu mulai berjalan. Naila menatap layar ponselnya, jarinya bergerak dengan cepat dan presisi. Tidak ada keraguan dalam setiap ketukannya. Selama ini, dia memegang kendali keuangan karena Rusdan menganggapnya rumit. Rusdan hanya tahu menerima gaji, dan menyerahkan sisanya pada Naila. Ibu Vivi dan Kanaya menganggap Naila adalah bendahara bodoh yang bisa diperas sesuka hati. Mereka tidak sadar, bendahara inilah yang memegang kunci brankas. Tindakan pertama, kartu kredit tambahan. Naila masuk ke aplikasi bank utama mereka. Di sanalah rekening gaji Rusdan dan rekening bersama mereka berada. Di menu, manajemen kartu, 2 nama itu muncul dengan jelas. Kartu platinum atas nama Ibu Vivi. Kartu gold atas nama Kanaya. Keduanya adalah kartu tambahan dari rekening bersama yang Naila isi dengan susah payah. Selama ini, Naila hanya bisa menggerutu dalam hati setiap melihat tagihan mereka yang membengkak untuk barang-barang mewah. Sekarang, dia tersenyum tipis. Jarinya menekan kartu atas nama Ibu Vivi. Pilihan, blokir sementara, dia abaikan. Dia memilih, blokir permanen. Sebuah kotak konfirmasi muncul. Alasan pemblokiran? Naila mengetik dengan lugas, aktivitas penipuan oleh pengguna kartu. Dia menekan, konfirmasi. Selesai. Kartu itu kini hanya sepotong plastik tak berguna. Dia mengulangi proses yang sama untuk kartu Kanaya. Blokir permanen. Alasan, penyalahgunaan fasilitas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Konfirmasi. Selesai. 2 menit telah berlalu. Tindakan kedua, mengamankan aset pribadi. Naila beralih ke aplikasi bank keduanya. Bank digital yang dia buka diam-diam setahun lalu, rekening yang tidak diketahui siapapun, bahkan Rusdan. Ini adalah rekening, dana darurat, jika terjadi sesuatu yang buruk. Dan, sesuatu yang buruk, itu terjadi hari ini. Dia kembali ke bank utama. Di sana ada rekening tabungan atas namanya sendiri, berisi bonus-bonus hasil kerjanya dan sebagian gajinya yang berhasil dia sisihkan. Jumlahnya cukup besar. Dengan 3 ketukan cepat, Naila memindahkan 99% isi rekening itu ke rekening bank digital rahasianya. Transfer berhasil. Dia hanya menyisakan Rp50.000 di rekening lamanya.
Dia melakukan hal yang sama pada rekening investasinya. Mencairkan sebagian reksadana pasarnya dan memindahkannya ke tempat aman. 5 menit telah berlalu. Tindakan ketiga, perangkap untuk Ibu Vivi. Naila kembali ke rekening bersama. Rekening inilah yang digunakan Ibu Vivi dan Kanaya untuk membiayai gaya hidup mereka. Rekening ini jugalah yang menampung uang refund tiket pesawat Naila yang mereka batalkan. Naila menatap saldo di sana. Dia tidak akan mengambil uang itu. Itu adalah uang gaji Rusdan. Mengambilnya hanya akan membuat Naila terlihat seperti pencuri, persis seperti yang dituduhkan mertuanya. Tidak. Dia punya cara yang lebih cerdas. Dia masuk ke menu, pembayaran otomatis. Daftar tagihan bulanan muncul. Tagihan listrik rumah mewah Ibu Vivi. Tagihan TV kabel premium. Tagihan internet unlimited. Cicilan mobil baru Kanaya yang dibeli atas nama Rusdan. Semua diatur auto debit dari rekening ini. Satu persatu, Naila menekan tombol, hentikan. Dia menghentikan semua pembayaran otomatis. Listrik, air, internet, TV, cicilan mobil. Semuanya. Dia membiarkan uang gaji Rusdan utuh di rekening itu. Tapi uang itu tidak akan bisa dipakai untuk membayar kemewahan mereka secara otomatis. Mereka harus membayarnya secara manual. Dan Naila tahu, Ibu Vivi dan Kanaya terlalu malas dan terlalu bodoh untuk mengurus tagihan. Mereka baru akan sadar ketika listrik mereka padam dan debt collector datang mengambil mobil Kanaya. 8 menit telah berlalu. Tindakan keempat, pesan pengantar. Naila membuka aplikasi WhatsApp. Dia membuka grup keluarga yang dinamai Ibu Vivi, Keluarga Bahagia. Nama yang ironis. Dia melihat Ibu Vivi dan Kanaya baru saja online 2 menit yang lalu. Mungkin sedang mengagumi hasil jarahan mereka. Naila mengetik satu pesan singkat. Jelas dan menusuk. Untuk Ibu Vivi dan Kanaya. Silakan nikmati belanjaan terakhir kalian. Mulai detik ini, pakai uang kalian sendiri. Dia menekan tombol kirim. Centang 2 biru muncul seketika. Tepat 9 menit. Tindakan kelima, penerbangan. Naila menutup semua aplikasi perbankan. Dia kini membuka aplikasi maskapai penerbangan yang berbeda. Dia mencari penerbangan ke Surabaya. Pukul 9 pagi. Masih ada kursi. Dia tidak memilih kelas ekonomi. Dia menekan pilihan, first class. Dia tidak akan membiarkan mereka merusak harinya. Dia tidak akan membiarkan mereka membuatnya merasa miskin. Dia akan terbang ke Surabaya, memenangkan proyek itu, dan dia akan melakukannya dengan penuh gaya. Dia mengeluarkan kartu kredit darurat perusahaan. Kartu yang hanya dia gunakan untuk urusan dinas yang sangat penting. Ini adalah urusan penting. Dia memasukkan nomor kartu, membayar tiket termahal itu, dan menekan konfirmasi. Tiket terbit. Check-in daring berhasil. Boarding pass digital muncul di layarnya. Tepat 10 menit. Naila berdiri. Dia merapikan kembali hijabnya. Rasa dingin tadi telah berubah menjadi energi yang fokus. Dia mengambil gagang kopernya dan berjalan dengan langkah tegap menuju pemeriksaan keamanan. Di saat yang bersamaan, puluhan kilometer dari sana, di sebuah mal mewah di pusat kota. Ibu Vivi dan Kanaya baru saja keluar dari butik tas mewah. Tawa mereka masih belum reda. Lihat, Bu. Warnanya cantik sekali. Seru Kanaya, memamerkan tas kecil berwarna merah muda yang baru saja mereka beli. Tentu saja. Itu kan hasil kita memberi pelajaran pada si Naila sombong itu. Sahut Ibu Vivi, menenteng tas belanjaannya sendiri. Rasakan dia, sekarang pasti sedang menangis di bandara. Biar dia tahu siapa penguasa di rumah ini. Mereka memutuskan untuk merayakannya dengan makan siang mewah di restoran Jepang favorit mereka. Setelah memesan menu paling mahal, mereka mengobrol dengan riang. Saat tagihan datang, Ibu Vivi dengan angkuh mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Pelayan mengambil kartu itu, menggeseknya, dan kembali dengan wajah bingung. Maaf, Ibu. Kartunya ditolak. Ibu Vivi melotot. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Pasti jaringan jelek. Pelayan itu menggeseknya lagi. Masih ditolak, Bu. Pakai punyaku saja, Bu. Kanaya menyodorkan kartu emasnya. Pasti lancar. Pelayan menggesek kartu Kanaya. Ditolak juga, Bu. Wajah mereka berdua mulai pucat. Pengunjung meja sebelah mulai melirik. Ini pasti ada yang salah, bentak Ibu Vivi, mulai panik. Saat itulah ponsel Kanaya berbunyi. Notifikasi WhatsApp. Dari Naila. Kanaya membacanya dengan suara pelan, silakan nikmati belanjaan terakhir kalian.
Mulai detik ini, pakai uang kalian sendiri. Ibu Vivi merebut ponsel itu. Matanya membelalak membaca pesan itu. Dia langsung mencoba membuka aplikasi M-Banking untuk mengecek saldo. Saldo masih ada. Tapi kemudian dia mencoba membeli pulsa. Gagal. Dia mencoba membayar tagihan. Gagal. Lalu dia teringat kartu kreditnya. Naila AAA. Ibu Vivi menjerit begitu keras, hingga seisi restoran menoleh padanya. Dia merasakan pusing yang hebat. Ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Dia hampir pingsan. Jeritan Ibu Vivi di restoran Jepang itu begitu melengking, hingga membuat sumpit di tangan seorang pengunjung di meja seberang terjatuh. Semua mata sontak tertuju pada meja mereka. Ibu Vivi terengah-engah, wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, dan tangannya mencengkeram tepi meja. Ponselnya yang tergeletak di lantai masih menyala, menampilkan pesan singkat dari Naila. Kanaya, di sebelahnya, membeku. Air matanya mulai menggenang, bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa. Ada apa, Bu? Kartunya masih belum bisa, tanya pelayan dengan sopan, namun matanya menyeratkan kecurigaan. Pasti jaringan. Desis Ibu Vivi, mencoba menguasai diri. Coba lagi. Saya ini pelanggan tetap di sini. Sudah 5 kali, Bu, kata pelayan itu, suaranya kini terdengar lebih dingin. Kedua kartu ini statusnya diblokir permanen. Manajer restoran, seorang pria parubaya yang rapi, datang menghampiri. Selamat siang, Ibu Vivi. Ada masalah yang bisa saya bantu? Manajer, bagus. Jaringan di restoran Anda ini jelek sekali. Kartu saya tidak bisa digesek. Sembur Ibu Vivi, masih mencoba menyalahkan pihak lain. Manajer itu melirik ke mesin kasir kecil yang dibawa pelayan. Mesin kami online, Bu. Tidak ada masalah jaringan. Total tagihan Ibu hari ini Rp3.200.000. Mohon diselesaikan pembayarannya. 3 juta. Wajah Kanaya semakin pucat. Dia melirik tas belanjaan baru di kakinya, yang tadi dia pamerkan dengan bangga. Sekarang tas itu terasa seperti beban yang berat. Mas, dompetku ketinggalan, bisik Kanaya pada ibunya. Dia memang tidak pernah membawa uang tunai, selalu mengandalkan kartu yang dibiayai Naila. Ibu Vivi menatap Kanaya dengan marah. Bodoh kamu, hardiknya. Dia mencoba membuka aplikasi M-Banking di ponselnya yang baru dia pungut. Tangannya gemetar hebat. Dia melihat saldo gaji Rusdan. Uangnya masih ada. Lega. Tapi ketika dia mencoba melakukan transfer untuk membayar, aplikasi itu meminta kode otentikasi yang dikirim ke nomor Naila. Naila pasti sudah mengubah semua pengaturan keamanan. Dia terjebak. Bu, desak sang manajer. Pengunjung lain mulai berbisik-bisik. Ibu Vivi, sosialita yang terkenal sombong di kalangan teman-teman arisannya, kini terlihat seperti pesakitan. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur lebur, Ibu Vivi terpaksa melakukan hal yang paling dia benci. Dia membuka kontak WhatsApp-nya dan menelepon salah satu teman arisannya yang dia tahu juga sedang berada di mal itu. Halo, Jeng Rika? Aduh, Jeng tolong ibu sebentar, ini ibu di restoran Sukizen. Jeng, bisa tolong pinjami ibu uang tunai dulu? 3 juta saja. Dompet ibu ketinggalan di rumah. Terdengar tawa pelan dari seberang telepon. Tumben sekali, Jeng Vivi? Bukannya Jeng Vivi anti bawa tunai? Ya sudah, aku kesana ya. Tapi nanti transfernya jangan lupa, bunganya biasa ya, Jeng. 10 menit kemudian, Jeng Rika datang dengan senyum mengejek, menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ibu Vivi menerimanya dengan wajah merah padam karena malu. Dia membanting uang itu ke meja dan pergi dari restoran tanpa berterima kasih, menyeret Kanaya yang menangis sesenggukan di belakangnya. Begitu masuk ke dalam mobil, suasana hening sesaat. Lalu, Ibu Vivi memukul dashboard mobil dengan keras. Naila AAA. Kurang ajar. Beraninya dia. Kanaya masih terisak. Ibu, gimana ini? Tadi aku cek M-Banking juga, cicilan mobilku belum kebayar. Tanggal berapa ini? Nanti ditarik dealer, Bu. Aku malu. Diam kamu, bentak Ibu Vivi. Ini semua juga gara-gara kamu yang minta tas baru. Sekarang cepat, telepon Mas MU. Telepon Rusdan. Adukan semuanya. Bilang Naila mencuri uang kita. Bilang dia memfitnah kita. Cepat. Ibu Vivi tidak mau menelepon Rusdan sendiri dalam keadaan panik. Dia ingin Kanaya yang melakukannya, agar terdengar lebih menyedihkan. Tapi Kanaya terlalu sibuk menangis. Akhirnya, Ibu Vivi merebut ponsel Kanaya dan menekan nomor putranya. Di kantornya,
Rusdan sedang pusing melihat tumpukan laporan. Pekerjaannya akhir-akhir ini terasa berat. Teleponnya berdering, menampilkan nama, Kanaya sayang. Dia menggeser tombol hijau. Halo, Dek? Ada. Rusdan. Tolong ibu. Nak, tolong. Bukan suara Kanaya, tapi jeritan histeris ibunya yang langsung menyambutnya. Rusdan langsung tegak di kursinya. Ibu? Ibu kenapa? Tenang, Bu. Ada apa? Istrimu, Rusdan. Naila, dia sudah gila. Raung Ibu Vivi, kini memakai keahlian akting terbaiknya. Dia mencuri semua uang di rekening. Dia memblokir semua kartu ibu. Ibu dan adikmu dipermalukan di mal. Kami tidak bisa bayar makan. Kami harus pinjam uang sama Jeng Rika. Harga diri ibu hancur, Rusdan. Hancur. Rusdan bingung. Mencuri? Maksud ibu? Naila kan di bandara? Dia tidak pergi. Dia pasti sudah merencanakan ini. Dia mau kita semua menderita. Dia mau kita mengemis di jalanan. Kamu harus pulang sekarang. Kamu harus kasih pelajaran sama dia. Ceraikan dia, Rusdan. Ceraikan perempuan iblis itu. Telinga Rusdan panas mendengar kata, ceraikan. Tapi amarah ibunya terasa begitu nyata. Selama ini, dia selalu memegang prinsip bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Ibunya tidak mungkin salah. Pasti Naila yang sudah keterlaluan. Tenang, Bu, tenang. Rusdan urus. Ibu pulang saja dulu. Nanti Rusdan telepon Naila. Katanya, mencoba menenangkan. Nggak bisa. Nomor ibu diblokir sama dia. Dia pasti sudah kabur. Kamu harus cari dia. Iya, Bu, iya. Rusdan urus. Katanya lagi. Dia menutup telepon. Wajahnya mengeras. Dia marah. Bukan pada ibunya, tapi pada Naila. Apa-apaan Naila ini, batinnya. Ada masalah, ya bicarakan baik-baik. Kenapa harus main blokir kartu? Bikin malu ibu di depan umum? Keterlaluan. Dia sudah terprogram untuk selalu membela ibunya. Baginya, Naila, sebagai istri, harusnya mengalah dan menghormati Ibu Vivi, apapun yang terjadi. Dia segera menekan nomor Naila. Tidak aktif. Dia coba lagi. Tidak aktif. Dia menelepon berkali-kali. Tetap sama. Amarahnya semakin memuncak. Benar kata ibu, dia pasti sengaja mematikan ponselnya. Dia kabur dari tanggung jawab. Rusdan mencoba bekerja kembali, tapi pikirannya kacau. Ibunya terus mengiriminya pesan-pesan panik tentang tagihan yang belum terbayar, tentang Jeng Rika yang menagih utang. 1 jam berlalu. Rusdan semakin gelisah. Dia memutuskan untuk mencoba menelepon Naila sekali lagi. Kali ini, tersambung. Di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan Surabaya, Naila baru saja mematikan mode pesawat. Ponselnya langsung bergetar hebat, dibanjiri notifikasi panggilan tak terjawab dari Rusdan. Belum sempat dia menarik napas, layar ponselnya menyala lagi. Panggilan masuk. Rusdan. Naila menatap layar itu sejenak. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia menarik napas panjang, menenangkan dirinya, lalu menggeser tombol hijau. Dia tidak bersuara. Naila, kamu di mana? Suara Rusdan langsung meledak, penuh amarah. Apa-apaan ini? Ibu telepon nangis-nangis. Kenapa kamu blokir kartu ibu dan Kanaya? Kamu mau bikin malu keluargaku. Hah? Buka blokirnya sekarang. Naila memejamkan matanya sejenak. Suara suaminya, yang seharusnya melindunginya, kini malah menyerangnya habis-habisan tanpa bertanya apa yang terjadi padanya. Aku di Surabaya, jawab Naila. Suaranya datar. Dingin. Tanpa emosi. Rusdan tertegun sejenak mendengar nada suara itu. Surabaya? Kok bisa? Bukannya? Ah, nggak penting. Bentaknya lagi, kembali ke amarahnya. Aku nggak peduli kamu di mana. Buka blokirnya sekarang. Ibu. Tanya ibumu. Naila memotong, suaranya tetap sedingin es. Tanya ibumu dan adik kesayanganmu, apa yang mereka lakukan pada tiket dinasku pagi ini, Rusdan. Tiket? Maksud kamu apa? Ibu bilang kamu mencuri uang? Tanya mereka. Ulang Naila. Tanya mereka, kenapa aku harus terbang ke Surabaya pakai uang darurat kantor? Tanya mereka, apa rasanya beli tas baru pakai uang hasil menyabotase pekerjaan istri suamimu sendiri? Rusdan terdiam. Menyabotase pekerjaan? Beli tas? Cerita ini sama sekali berbeda dengan versi ibunya. Naila,
Kamu jangan mengada-ada. Ibu nggak mungkin. Aku sibuk, potong Naila lagi. Dia sudah muak. Ada rapat penting besok pagi yang harus aku menangkan. Rapat yang hampir saja gagal karena kelakuan ibumu. Jangan ganggu aku. Naila, jangan berani kamu tutup teleponnya. Naila. Tut, tut, tut. Naila memutuskan panggilan. Dia mematikan ponselnya. Air mata akhirnya menggenang di pelupuk matanya, tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata kelegaan. Dia akhirnya melakukannya. Dia akhirnya melawan. Di kantornya, Rusdan menatap ponselnya dengan bingung. Naila menutup teleponnya. Naila tidak pernah berani menutup teleponnya, apalagi saat dia sedang marah. Dan nada suara itu, bukan nada suara Naila yang lembut yang dia kenal. Itu suara orang asing. Tenang, dingin, dan penuh kuasa. Apa yang mereka lakukan pada tiket dinasku? Kalimat itu terngiang-iang di kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa tidak yakin. Ibunya bilang Naila mencuri. Naila bilang ibunya menyabotase tiket. Salah satu dari mereka berbohong. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rusdan tidak yakin siapa pembohongnya. Kegelisahan yang aneh mulai menjalari hatinya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Keesokan paginya, Naila berdiri di depan ruang rapat besar di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Dia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita berhijab biru tua itu tampak tenang. Semalam dia tidak bisa tidur nyenyak, tapi dia tidak membiarkan kelelahan merusak penampilannya. Dia memoles wajahnya dengan riasan tipis namun tegas. Matanya, meski sedikit sembab, memancarkan fokus yang tajam. Semua amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang dia rasakan kemarin, telah dia ubah menjadi bahan bakar. Dia tidak lagi berjuang untuk promosi. Dia berjuang untuk harga dirinya. Silakan, Bu Naila. Para investor sudah menunggu. Naila mengangguk, menarik napas dalam, dan melangkah masuk. Ruangan itu diisi oleh 5 orang pria dan 2 orang wanita berpakaian formal. Mereka adalah dewan investor yang akan menentukan nasib proyek infrastruktur yang diajukan perusahaannya. Selama 1 jam berikutnya, Naila memegang kendali penuh. Dia berbicara dengan lugas, data-datanya akurat, dan argumennya tajam. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengalami drama pribadi yang hebat. Bu Naila, salah satu investor senior angkat bicara, proyek Anda ambisius. Tapi bagaimana Anda menangani risiko pembebasan lahan yang biasanya alot? Naila tersenyum tipis. Saya tidak hanya mengandalkan data di atas kertas, Pak. Saya sudah turun langsung ke 3 desa terdampak. Saya berbicara dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga. Saya tidak menawarkan ganti rugi. Saya menawarkan ganti untung, berupa program kemitraan agrobisnis yang akan dikelola langsung oleh koperasi desa. Ini adalah proposal solusi yang sudah mereka setujui. Para investor saling berpandangan. Mereka terkesan. Naila tidak hanya menjual angka, dia menjual solusi nyata. Ketika sesi tanya-jawab selesai, investor utama itu berdiri dan mengulurkan tangannya. Presentasi yang luar biasa, Bu Naila. Jujur, proposal Anda adalah yang paling matang dan paling manusiawi yang kami terima. Kami sepakat. Proyek ini kami setujui. Ruangan itu bertepuk tangan. Naila merasakan beban ribuan ton terangkat dari bahunya. Dia berhasil. Dia menang. Sementara Naila merayakan kemenangannya, ribuan kilometer jauhnya, Rusdan sedang melalui nerakanya sendiri. Dia tidak bisa tidur semalaman. Perkataan Naila dan jeritan ibunya terus berperang di kepalanya. Pagi itu, dia tidak bisa fokus bekerja. Tanya mereka soal tiketku. Rusdan akhirnya tidak tahan. Dia harus tahu kebenarannya. Dia membuka komputer di ruang kerjanya. Dia teringat, semua email pemesanan dan tagihan keluarga selalu masuk ke satu alamat email bersama yang Naila buat agar mudah dikelola. Rusdan jarang membukanya, tapi dia tahu kata sandinya. Dia masuk ke email itu. Kotak masuknya penuh dengan tagihan yang baru masuk. Tagihan listrik, TV kabel, internet. Dan benar saja, di sampingnya ada tanda, pembayaran gagal. Rencana Naila mulai berjalan. Tapi bukan itu yang Rusdan cari. Dia mengetik di kolom pencarian, Surabaya. 1 email muncul. Dari maskapai penerbangan. Konfirmasi pemesanan, Naila, Surabaya. Itu email pemesanan tiket asli. Dipesan 2 minggu lalu. Lalu, dia teringat sesuatu. Jika ada pembatalan, email konfirmasinya pasti ada. Dia mengecek kotak masuk. Tidak ada.
Dia mengecek folder spam. Tidak ada. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, dia mengklik folder trash atau sampah. Dan di sanalah email itu berada. 2 email. Berdampingan. Email pertama, konfirmasi pembatalan tiket, kode booking Naila. Email itu dikirim pukul 6 pagi kemarin. Email kedua, konfirmasi refund berhasil. Jantung Rusdan berdebar kencang. Tangannya gemetar saat mengklik email kedua. Refund sejumlah harga tiket, telah berhasil ditransfer ke rekening bank dengan nomor. Mata Rusdan membelalak. Dia hafal nomor rekening itu. Itu adalah nomor rekening pribadi Kanaya. Darah serasa surut dari wajahnya. Ibunya, adiknya, mereka berbohong. Mereka tidak hanya menghina Naila. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka membatalkan tiketnya dan mencuri uangnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang lain. Naila pernah bilang kalau pesan suara dari ponselnya terkadang disalin otomatis ke email. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia mengetik di kolom pencarian, pesan suara. Sebuah file audio muncul. Diterima kemarin. Pukul 7.01 pagi. Pengirim, Ibu Vivi. Rusdan menelan ludah. Dia ragu-ragu sejenak. Bagian dari dirinya tidak ingin tahu. Bagian dirinya ingin menutup email itu dan terus hidup dalam kebohongan yang nyaman. Tapi dia harus tahu. Dia mengambil headphone-nya, memasangnya, dan menekan tombol play. Hening sejenak. Lalu, hahaha, rasain kamu. Suara tawa ibunya, Ibu Vivi, melengking nyaring di telinganya. Sudah miskin belagu pula mau dinas keluar kota. Kamu itu tidak pantas naik pesawat. Naila, level kamu itu naik ojek. Sana kejar promosimu naik ojek. Rusdan memejamkan mata. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Lalu suara adiknya, Kanaya. Kami pakai uang tiketmu untuk beli tas baru. Mbak, lumayan, dapat refund tunai buat DP tas impor. Selamat jalan kaki, ya. Hati-hati di jalan. Tawa mereka berdua meledak bersamaan. Menghina. Kejam. Rusdan merobek headphone dari kepalanya seolah benda itu membakarnya. Dia tidak bisa bernapas. Dia berlari ke kamar mandi kantor, membungkuk di atas wastafel, dan muntah hebat. Dia muntah bukan hanya karena sarapannya, tapi karena rasa jijik. Jijik pada keluarganya. Dan lebih dari itu, jijik pada dirinya sendiri. Dia mengingat panggilannya pada Naila kemarin. Dia mengingat bagaimana dia membentak Naila, menuduhnya, dan menyuruhnya membuka blokir. Dia membela orang-orang yang baru saja dia dengar menertawakan penderitaan istrinya. Dia mencipratkan air ke wajahnya. Wajah di cermin itu adalah wajah seorang pengecut. Seorang anak ibu yang bodoh. Kemarahan yang dingin, jenis kemarahan yang berbeda dari yang pernah dia rasakan, kini menguasainya. Dia mengambil kunci mobilnya. Dia tidak peduli lagi dengan pekerjaan. Dia keluar dari kantor, mengabaikan panggilan resepsionis. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, bukan ke apartemennya, tapi ke rumah ibunya. Dia harus melihat wajah mereka saat dia mengkonfrontasi mereka. Dia membanting pintu mobil dan menyerbu masuk ke rumah. Ibu Vivi dan Kanaya sedang duduk di ruang tamu, menonton sinetron di TV. Mereka tampak kesal, mungkin karena kartu kredit mereka masih terblokir. Nah, itu Rusdan pulang. Seru Ibu Vivi, wajahnya langsung dibuat sedih. Gimana, Nak? Sudah kamu ceraikan istri durhaka kamu itu? Dia benar-benar keterlaluan, Ibu. Rusdan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap mereka berdua dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat. Ojek, katanya pelan. Ibu Vivi dan Kanaya membeku. Apa, Mas? Maksudnya apa? Tanya Kanaya, bingung. Levelnya ojek, kata ibu, kan? Suara Rusdan meledak, menggelegar di seluruh ruangan. Dia mencabut ponselnya, tidak memutar rekaman suara. Dia memutar rekaman itu di kepalanya. Ibu batalkan tiket Naila, katanya. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Wajah Ibu Vivi langsung berubah pucat pasi. Rusdan kamu tahu dari mana? Dengar, Nak, itu Naila yang mulai. Dan Kanaya yang ambil uang refundnya. Teriaknya lagi, kini menatap adiknya. Kanaya tersentak kaget, wajahnya ketakutan. Mas itu cuma bercanda. Gagap Kanaya. Bercanda? Suara Rusdan bergetar hebat. Air mata kemarahan dan rasa malu menggenang di matanya. Kalian hampir menghancurkan karirnya. Kalian mencuri uangnya. Kalian memfitnah dia. Kalian bilang dia mencuri uang kalian.
Dia menatap ibunya. Ibu bilang dia iblis. Ibu menyuruhku menceraikannya. Rusdan tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan. Aku yang iblis. Karena membiarkan kalian melakukan ini padanya selama bertahun-tahun. Aku yang bodoh. Ibu Vivi melihat kendalinya atas putranya menghilang. Dia panik. Dia beralih ke senjata andalannya, drama. Berani kamu bilang ibumu begitu? Raungnya, kini ganti menangis. Kamu anak durhaka. Kamu lebih bela istri mandul itu daripada ibu yang melahirkan kamu. Kamu. Cukup, bentak Rusdan. Kata, mandul, itu adalah tamparan terakhir. Cukup, Bu. Suaranya kembali tenang, tapi ketenangan itu jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Iya, mulai hari ini, saya memang lebih membela dia. Karena Naila adalah istri saya. Dan kalian? Dia memandang Ibu Vivi dan Kanaya dengan tatapan jijik yang tak terselubung. Kalian sudah selesai. Rusdan berbalik badan. Rusdan. Jangan pergi. Rusdan. Anak durhaka. Kembali kamu. Rusdan. Dia terus berjalan, mengabaikan jeritan dan makian ibunya. Dia masuk ke mobilnya dan membanting pintu. Dia duduk terdiam di belakang kemudi, tangannya gemetar. Titik baliknya telah tiba. Dia akhirnya sadar siapa musuh sebenarnya. Dia tahu, meminta maaf pada Naila tidak akan cukup. Dia harus membuktikannya. Dia harus memenangkan kembali kepercayaan istrinya, bahkan jika itu berarti dia harus menghancurkan keluarganya sendiri. Naila baru saja menyelesaikan makan malam perayaan dengan tim proyek dari kantor cabangnya di Surabaya, ketika ponselnya bergetar. Dia sudah mengaktifkan kembali ponselnya setelah presentasi, namun sengaja mengabaikan puluhan pesan dan panggilan dari Rusdan. Dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk menikmati kemenangannya sebelum kembali menghadapi badai di Jakarta. Tapi panggilan kali ini berbeda. Rusdan menelepon menggunakan WhatsApp, bukan panggilan biasa. Naila menatap layar itu lama. Sebagian dirinya ingin mengabaikan, namun sebagian lagi merasa ini mungkin berbeda. Dia memberi isyarat pada rekan-rekannya, berjalan menjauh dari meja, dan mengangkat telepon. Naila, suara Rusdan terdengar di seberang. Bukan bentakan seperti kemarin. Suara itu serak, pelan, dan patah. Aku sudah tahu semuanya. Naila tetap diam. Dia tidak akan memudahkan suaminya. Terdengar Rusdan menarik napas panjang. Aku minta maaf. Naila, aku minta maaf. Aku sudah dengar rekamannya. Aku sudah lihat bukti transfernya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku gagal jadi suamimu. Naila masih diam, tapi genggamannya pada ponsel mengerat. Aku sudah konfrontasi ibu dan Kanaya. Lanjut Rusdan, suaranya bergetar menahan emosi. Mereka mengaku. Naila, maafkan aku. Aku buta selama ini. Aku salah. Lalu, akhirnya Naila bersuara. Suaranya tetap dingin, tidak terpengaruh oleh permintaan maaf itu. Kata, maaf, terasa begitu murah setelah bertahun-tahun penindasan. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Aku akan. Kamu akan apa, Rusdan? Potong Naila. Kamu akan menyuruh mereka minta maaf? Kamu pikir itu cukup? Mereka hampir menghancurkan pekerjaanku. Mereka menghinaku. Dan kamu memaki-maki aku. Kamu membela mereka. Aku tahu aku salah. Suara Rusdan meninggi, putus asa. Aku ada di rumah ibu sekarang. Aku sudah bilang ke mereka, aku akan bela kamu. Naila, tolong pulanglah. Kita bicara. Aku akan lakukan apapun. Naila memejamkan mata. Lakukan apapun. Dia sudah terlalu sering mendengar janji itu. Aku nggak akan pulang ke rumah itu, Mas. Tidak selama mereka masih ada di sana. Tapi ibu. Selama ini kamu selalu memilih, tapi ibu, kata Naila tajam. Sekarang, aku yang akan mengambil keputusan. Aku akan pulang besok pagi. Tapi aku nggak akan pulang ke rumah kita. Aku akan menginap di hotel. Kamu yang harus memilih, mau temui aku sebagai suamiku, atau tetap di sana sebagai anak ibumu. Naila menutup telepon sebelum Rusdan sempat menjawab. Keesokan harinya, Naila mendarat di Jakarta. Dia tidak pulang. Sesuai perkataannya, dia langsung menuju sebuah hotel di pusat kota dan check-in. Dia perlu ruang untuk berpikir. Rusdan, di sisi lain, benar-benar tidak tidur. Setelah panggilannya dengan Naila, dia sadar kata-kata saja tidak akan cukup. Dia menghabiskan malam itu di apartemennya,
sendirian, merenungkan kekacauan hidupnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang mungkin Naila rasakan selama ini, kesepian. Pagi harinya, dia menelepon Naila lagi. "Kamu di mana?" "Hotel Emerald," jawab Naila singkat. 1 jam kemudian, Rusdan tiba di lobi hotel. Dia melihat Naila sedang duduk di sofa, minum kopi, tampak tenang dan terkendali. Jauh berbeda dengannya yang tampak kacau dengan kantung mata menghitam. Rusdan duduk di depannya. "Naila, aku sudah mengambil keputusan," kata Naila, meletakkan cangkir kopinya. Dia menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada lagi kelembutan di sana, hanya ketegasan seorang pebisnis. "Apapun itu, aku akan terima. Asal jangan minta cerai," kata Rusdan cepat. Naila mengabaikan kalimat terakhir. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia mendorongnya ke seberang meja. "Ini," katanya. Rusdan menatap amplop itu dengan bingung. Dia membukanya perlahan. Matanya membaca kop surat di atasnya. Kantor pengacara. Jantungnya berdebar. Dia menarik keluar isinya. Itu bukan surat gugatan cerai. Itu adalah salinan sertifikat hak milik, SHM, atas rumah yang mereka tinggali selama ini. Dan nama yang tertera di sertifikat itu hanya satu, Naila. Rusdan membacanya dengan syok. "Ini, rumah ini, atas namamu." 100%, kata Naila tenang. "Aku membelinya 3 bulan sebelum kita menikah. Uang mukanya dari hasil kerjaku sebagai auditor, dan cicilannya aku lunasi pakai warisan almarhum ayahku. Aku sengaja tidak memberitahumu atau ibumu, karena aku tahu apa yang akan terjadi." Rusdan tidak bisa berkata-kata. Selama ini, ibunya selalu bertingkah seolah rumah itu milik Rusdan, dan Naila hanya menumpang. Dan ini, Naila menunjuk lembar berikutnya. Surat peringatan pengosongan. Ditujukan untuk Ibu Vivi dan Kanaya. Mata Rusdan membelalak. "Surat pengosongan? Aku memberi mereka waktu 3 hari, terhitung dari hari ini," jelas Naila, suaranya setajam pisau bedah. "Untuk mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari rumahku. Jika dalam 3 hari mereka tidak pergi, pengacaraku akan datang bersama pihak berwajib untuk mengeluarkan mereka secara paksa." Rusdan menatap Naila, takjub sekaligus ngeri. Ini adalah sisi Naila yang tidak pernah dia tahu ada. Sisi yang tegas, terencana, dan tanpa ampun. Dia sadar, wanita di depannya ini bukanlah wanita lemah yang bisa dia abaikan lagi. "Naila ini ibuku," bisik Rusdan, lebih karena kaget daripada membela. "Dan dia sudah menghina pemilik rumah yang dia tinggali secara gratis selama 3 tahun, balas Naila. "Dia menyebutku, miskin, dan level ojek, di rumahku sendiri." Naila mencondongkan tubuhnya. "Aku sudah selesai mengalah, Mas. Selama ini aku diam, aku sabar, karena aku menghormatimu sebagai suamiku. Tapi kesabaranku habis di bandara kemarin. Aku tidak akan tinggal satu atap lagi dengan orang-orang yang sudah menusukku dari belakang." Dia bersandar kembali. "Aku sudah berikan suratnya pada pengacaraku. Tugasmu sederhana. Ambil surat ini," Naila menunjuk amplop di tangan Rusdan, "berikan pada ibumu dan adikmu hari ini juga. Pastikan mereka mengerti isinya." Rusdan menelan ludah. Tangannya yang memegang surat itu gemetar. "Ini adalah ujian terakhirnya. Dan kamu?" lanjut Naila, suaranya sedikit melembut untuk pertama kalinya. "Pikirkan baik-baik. Setelah mereka pergi, rumah itu akan kosong. Kamu mau ikut siapa? Ikut mereka mencari kontrakan, atau pulang ke rumah menemaniku, sebagai suamiku yang sesungguhnya?" Naila berdiri. "Aku beri kamu waktu sampai lusa. Sama seperti batas waktu mereka. Aku tunggu keputusanmu." Naila berbalik dan berjalan meninggalkan lobi hotel, meninggalkan Rusdan yang duduk mematung. Di tangannya ada surat yang terasa lebih berat dari palu godam. Dia tahu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan menentukan seluruh sisa hidupnya. Dia harus memilih antara masa lalunya yang toksik, atau masa depannya bersama wanita yang baru saja dia sadari betapa kuatnya. Rusdan mengemudikan mobilnya pulang dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah, marah, tapi juga sedikit kelegaan. Naila tidak langsung menceraikannya. Naila memberinya pilihan. Sebuah pilihan yang seharusnya sudah dia ambil sejak lama. Dia memarkir mobilnya di garasi rumahnya. Rumah Naila. Dia menarik napas dalam, memegang erat amplop coklat di tangannya. Dia melangkah masuk. Suasana di dalam rumah sepi. Biasanya jam segini Ibu Vivi dan Kanaya sedang menonton TV dengan volume keras. Dia menemukan mereka di ruang makan,
sedang makan mie instan. Pemandangan yang aneh, mengingat biasanya mereka selalu memesan makanan mahal dari restoran. Tentu saja, kartu kredit mereka masih terblokir. Melihat kedatangan Rusdan, wajah Ibu Vivi langsung berubah cerah, seolah lupa dengan amarah Rusdan kemarin. Dia kembali memasang wajah korban. Rusdan, akhirnya kamu pulang, nak? Ibu khawatir sekali, serunya, mencoba memeluk Rusdan. Rusdan menghindar. Dia meletakkan amplop coklat itu di atas meja makan, tepat di antara dua mangkuk mie instan. Apa ini, Mas? Tanya Kanaya, menyeka bibirnya yang berminyak. Buka dan baca, kata Rusdan datar. Ibu Vivi, merasakan ada yang tidak beres, merobek amplop itu dengan kasar. Dia menarik keluar isinya. Matanya menyipit membaca kop surat pengacara. Lalu, dia membaca salinan sertifikat hak milik. Naila? Wajahnya bingung. Kenapa nama dia? Ini kan rumah kamu, Rusdan? Itu rumah Naila, Bu, kata Rusdan pelan namun tegas. Dibeli lunas pakai uangnya sendiri sebelum kami menikah. Apa? Ibu Vivi menjerit. Matanya melesat ke lembar berikutnya. Surat perintah pengosongan. 3 hari, disuruh pergi, pengosongan paksa? Suara Ibu Vivi bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang luar biasa. Dia mengusir kita? Dari rumah anakku sendiri? Dia mengusir kalian dari rumah dia, koreksi Rusdan. Beraninya dia. Kanaya ikut berteriak, berdiri dari kursinya. Setelah semua yang udah kita lakukan buat dia ngusir kita? Mas kok diam aja? Mas harus bela kita. Ibu Vivi meremas surat itu. Wajahnya merah padam. Dia menatap Rusdan dengan mata menyala-nyala. Kamu lihat, Rusdan. Kamu lihat. Ini istri iblis pilihanmu itu. Dia mau memisahkan kamu dari ibumu. Dia mau menguasai kamu. Kamu sudah dibutakan sama dia. Dia berjalan mendekati Rusdan, jarinya menunjuk-nunjuk wajah putranya. Sekarang kamu pilih, Rusdan. Usir perempuan itu, atau ibu yang pergi. Tapi ingat, kalau kamu pilih dia, jangan pernah anggap ibu ini ibumu lagi. Surga kamu itu di telapak kaki ibu, Rusdan. Bukan di istri mandul itu. Kata, mandul, itu kembali diucapkan. Dan kali ini, kata itu menghantam Rusdan seperti tamparan. Dia teringat bagaimana Naila menangis diam-diam setiap kali mereka bertengkar soal anak. Dia teringat bagaimana Naila selalu sabar menghadapi setiap sindiran ibunya soal keturunan. Disinilah Rusdan meledak. Cukup, teriaknya. Suaranya menggelegar, lebih keras dari kemarin. Gema suaranya membuat Ibu Vivi dan Kanaya terlonjak kaget. Cukup, Bu, ulang Rusdan. Suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Jangan pernah ibu sebut istri saya mandul lagi. Ibu tahu, alasan kita belum punya anak itu bukan karena Naila. Tapi karena saya yang mandul. Bu. Keheningan total memenuhi ruang makan. Ibu Vivi membeku. Kanaya menutup mulutnya dengan ngeri. Dokter sudah bilang begitu 6 bulan lalu. Lanjut Rusdan, air mata kini mengalir di pipinya. Naila yang menemani saya tes. Naila yang menenangkan saya. Naila yang bilang itu tidak penting, yang penting kita bersama. Dia menjaga rahasia saya, Bu. Dia menelan semua hinaan ibu soal mandul, demi menjaga harga diri saya. Demi menjaga perasaan ibu. Ibu Vivi limbung. Dia berpegangan pada kursi. Ini adalah fakta yang tidak pernah dia duga. Dan apa yang ibu lakukan? Rusdan menatap ibunya dengan tatapan hancur. Ibu batalkan tiket kerjanya. Ibu mencuri uangnya. Ibu menyebutnya level ojek. Ibu menghina wanita yang sudah melindungi aib terbesar anak ibu sendiri. Mas. Bisik Kanaya, ketakutan. Kamu juga, Kanaya. Rusdan beralih ke adiknya. Kamu menikmati uangnya. Kamu pakai fasilitasnya. Lalu kamu ikut menghina dia. Kalian berdua? Rusdan menggelengkan kepalanya, rasa jijik terlihat jelas di wajahnya. Saya sudah muak, kata Rusdan pelan. Saya muak menjadi anak ibu jika itu berarti saya harus menjadi suami yang zalim. Saya muak menjadi mas kamu jika itu berarti saya harus membiarkan kamu menghina istri saya. Dia mengambil surat pengosongan yang sudah lecek itu dari tangan ibunya. Dia meluruskannya dan meletakkannya kembali di meja. Perintahnya jelas. 3 hari, kata Rusdan, suaranya kini dingin dan tanpa emosi. Kalian punya waktu 3 hari untuk berkemas dan pergi dari rumah Naila.
Ibu Vivi menatapnya tidak percaya. Kamu tega mengusir ibumu sendiri? Demi perempuan itu? Rusdan menatap lurus ke mata ibunya. Tidak, Bu. Saya tidak mengusir ibu. Saya hanya menyampaikan pesan dari pemilik rumah ini. Dan saya memilih untuk tinggal di sini. Bersama istri saya. Anak durhaka. Ibu Vivi menampar Rusdan dengan keras. Pipi Rusdan memerah, tapi dia tidak bergeming. Dia tidak merasakan sakit fisik. Hatinya sudah terlalu mati rasa. Mungkin ibu benar, kata Rusdan pelan. Mungkin saya memang anak durhaka. Karena saya baru sadar, saya sudah durhaka pada istri saya sendiri selama 3 tahun terakhir. Dan saya tidak akan melakukannya lagi. Dia berbalik badan. Saya akan bantu kalian berkemas. Setelah itu, saya tidak mau melihat kalian di rumah ini lagi. Ibu Vivi menjerit histeris. Dia melempar piring mie instan ke dinding, membuat pecahan beling dan kuah mie berceceran di lantai. Kanaya menangis meraung-raung, bukan karena menyesal, tapi karena sadar era kemewahannya telah berakhir. Rusdan tidak menoleh. Dia terus berjalan ke kamarnya, mengambil ponsel, dan menelepon Naila. Naila, katanya pelan saat panggilan itu tersambung. Suratnya sudah aku sampaikan. Terdengar helaan napas lega di seberang. Bagaimana? Mereka akan pergi, kata Rusdan. Dan aku akan menunggumu pulang. Di rumah kita. 3 hari itu terasa seperti setahun bagi Rusdan. Dia membantu Ibu Vivi dan Kanaya berkemas dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi teriakan. Yang ada hanya tatapan penuh kebencian dari ibunya, dan isak tangis manja Kanaya yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Rusdan tidak goyah. Dia sudah mati rasa terhadap drama mereka. Dia memesankan taksi online untuk mereka, membantu memasukkan 2 koper besar dan 5 kardus berisi barang-barang mewah mereka ke bagasi. Saat taksi itu tiba, Naila juga tiba dengan taksi lain dari arah berlawanan. Dia sengaja mengatur waktunya. Naila keluar dari taksinya, berdiri tegak di halaman rumahnya. Ibu Vivi dan Kanaya, yang baru saja akan masuk ke taksi, berhenti. Mata Ibu Vivi menatap Naila dengan kebencian yang murni. Kamu akan kena karma. Naila, desis Ibu Vivi, suaranya serak. Kamu sudah merebut anakku. Kamu akan sengsara. Ingat itu. Naila menatap ibu mertuanya tanpa ekspresi. Ibu sendiri yang membuang anak ibu. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Selamat jalan, Bu. Kanaya hanya bisa menatap Naila dengan air mata dan ingus bercucuran, terlalu hancur untuk berkata-kata. Dia tidak percaya hidupnya yang seperti putri kini berakhir. Rusdan menutup pintu taksi untuk mereka, tanpa menoleh ke belakang. Jalan, Pak, katanya pada sopir. Saat taksi itu menghilang di tikungan, Rusdan berbalik menghadap Naila. Mereka berdiri di halaman rumah mereka, dipisahkan oleh jarak 3 meter. Udara terasa berat. Rusdanlah yang pertama kali memecah kesunyian. Sudah selesai, katanya pelan. Mereka sudah pergi. Naila mengangguk. Dia berjalan melewati Rusdan, membuka pintu rumahnya sendiri, dan melangkah masuk. Aroma rumah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi bau parfum Kanaya yang menyengat atau sisa aroma masakan Ibu Vivi yang selalu berminyak. Rumah itu terasa kosong. Tapi kosong yang melegakan. Rusdan masuk di belakangnya, membawa koper Naila. Aku sudah membersihkan kamar tamu. Kamar mereka. Naila meletakkan tas tangannya di meja. Kamar mereka? Tanyanya. Tidak. Mulai sekarang, itu kamar tamu. Kamar kita di atas, Mas. Kamar utama. Selama menikah, kamar utama yang luas dengan kamar mandi dalam itu, dikuasai oleh Ibu Vivi, dengan alasan beliau butuh tempat yang lebih nyaman. Naila dan Rusdan selama ini tidur di kamar yang lebih kecil di lantai bawah. Mata Rusdan melebar. Itu adalah simbol yang sangat kuat. Dia mengangguk pelan. Baik. Aku bawa kopermu ke atas. Naila mengikutinya. Kamar itu bersih. Rusdan jelas sudah membersihkannya. Spraynya baru, dan semua jejak Ibu Vivi telah hilang. Naila duduk di tepi tempat tidur, merasakan kelegaan yang luar biasa. Rusdan berdiri canggung di pintu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah melakukan apa yang diminta Naila, tapi dia tahu itu baru langkah awal. Naila, katanya. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Aku tahu aku sudah gagal. Dia berjalan ke laci meja kerjanya, mengambil sebuah amplop, dan memberikannya pada Naila. Ini yang aku bilang di telepon. Naila membukanya. Itu adalah hasil laboratorium.
Sebuah diagnosis medis yang jelas, dengan stempel dokter. Oligoasthenoterasinora. Kelainan pada sperma. Di bawahnya, tertulis jelas, infertilitas pihak pria. Aku malu, bisik Rusdan, akhirnya mengaku. Aku pengecut. Saat ibu terus menyalahkanmu soal anak, sebagian diriku lega. Karena dia tidak menyalahkanku. Aku biarkan kamu jadi tameng untuk harga diriku yang hancur. Aku minta maaf sudah membiarkanmu menanggung hinaan itu sendirian. Naila? Naila menatap surat itu, lalu menatap suaminya. Inilah kejujuran yang dia tunggu. Bukan pembelaan diri, tapi pengakuan. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Dia tidak memeluk Rusdan. Dia hanya melipat surat itu. Luka ini butuh waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk sembuh. Mas, kata Naila pelan. Tapi hari ini, kamu sudah memulai dengan kejujuran. Aku menghargai itu. Rusdan mengangguk. Mengerti. Aku akan tunggu. Aku akan buktikan padamu. Mereka duduk dalam keheningan yang tidak lagi canggung. Sebuah awal baru yang rapuh. Naila merasa untuk pertama kalinya dia bisa bernapas di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Rusdan berdering keras, memecah kedamaian. Nama yang tertera di layar adalah Pak Darmawan, bos. Rusdan mengerutkan kening. Tumben atasannya menelepon di luar jam kerja. Dia mengangkatnya. Halo, selamat sore, Pak. Sore apa, Rusdan? Suara di seberang langsung meledak. Rusdan sampai menjauhkan ponsel dari telinganya. Naila bisa mendengar teriakan itu dengan jelas. Apa-apaan ini? Kantor dapat telepon dari ibumu. Jantung Rusdan serasa berhenti berdetak. Ibu saya, Pak? Iya, Ibu Vivi. Dia menelepon call center perusahaan, teriak-teriak histeris, menuduh kamu dan istrimu. Dia bilang kalian bersekongkol menipu dia. Menggelapkan uangnya, memblokir semua asetnya. Dia bilang istrimu, Naila, itu penipu. Pak, itu tidak benar. Itu masalah keluarga, Pak. Saya bisa jelaskan. Rusdan panik. Masalah keluarga kamu bilang? Suara Pak Darmawan semakin tinggi. Kamu tahu siapa Naila itu sekarang, Rusdan? Istrimu itu bukan lagi staf biasa. Perusahaannya baru saja memenangkan proyek raksasa di Surabaya. Dan perusahaan kita adalah salah satu subkontraktor yang bergantung pada proyek itu. Klien dari Surabaya itu, investor utama Naila, adalah mitra bisnis terbesar kita. Rusdan membeku. Dia tidak tahu ini. Naila juga tampak kaget. Ibumu baru saja menuduh perwakilan klien terbesar kita sebagai penipu. Ini bukan lagi soal keluarga, Rusdan. Ini soal reputasi perusahaan. Ini soal bisnis jutaan dolar. Tapi, Pak, saya... Tidak ada tapi, Rusdan, potong Pak Darmawan. Perusahaan tidak bisa mengambil risiko. Reputasi kita hancur kalau klien tahu kita mempekerjakan orang yang keluarganya sendiri membuat kekacauan seperti ini. Saya tidak punya pilihan lain. Hening sejenak. Efektif hari ini, Rusdan, kamu saya pecat. Tut. Panggilan ditutup. Ponsel terlepas dari genggaman Rusdan dan jatuh ke lantai. Dia menatap dinding dengan tatapan kosong. Aku dipecat, bisiknya. Dia baru saja memilih Naila. Dia baru saja akan memulai hidup baru. Dan dalam sekejap, masa depannya hancur. Ibu Vivi, bahkan setelah diusir, masih bisa menyerangnya dari jauh. Dia menoleh pada Naila, menunggu reaksi. Menunggu kemarahan, kekecewaan, atau mungkin penyesalan. Tapi Naila tidak marah. Wajahnya mengeras, sama seperti di bandara. Dingin dan penuh perhitungan. Dia berjalan mengambil ponsel Rusdan di lantai, lalu duduk di samping suaminya. Dia menggenggam tangan Rusdan yang dingin dan gemetar. Tidak apa-apa, kata Naila, suaranya mantap. Mereka ambil pekerjaanmu. Tapi aku baru saja dapat bonus besar dari proyek Surabaya. Dia menatap mata suaminya. Kita punya tabungan. Mereka ambil satu sumber pemasukan kita. Kita akan bangun yang baru. Kita hadapi ini bersama. Ini ulah mereka lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan menang. Rusdan menatap Naila. Dia baru saja dipecat, tapi untuk pertama kalinya, dia tidak merasa sendirian. Dia akhirnya berada di pihak yang benar. 1 bulan berlalu. Kehidupan di rumah Naila dan Rusdan berubah total. Rusdan, yang awalnya hancur karena dipecat, perlahan menemukan ritme baru. Naila tidak mengizinkannya terpuruk.
Pagi-pagi sekali, dia membangunkan Rusdan. Mereka ingin kita hancur. Mas, kalau kamu diam saja, berarti mereka menang, kata Naila sambil menyodorkan secangkir kopi. Dengan dorongan Naila, dan menggunakan sebagian besar bonus proyek Surabaya, mereka membuat rencana. Rusdan selalu pandai memasak, sebuah bakat yang dulu sering dicemooh Ibu Vivi karena dianggap tidak jantan. Naila melihat itu sebagai peluang. Mereka memulai bisnis catering daring kecil-kecilan dari dapur rumah mereka. Spesialisasi, rendang Padang premium. Naila yang merancang kemasan, mengurus pemasaran di media sosial, dan mengelola keuangan. Rusdan yang menjadi koki utamanya. Mereka menamainya, rendang rumah kita. Awalnya sepi, tapi Naila menggunakan jaringannya. Dia mengirim sampel gratis ke rekan-rekan bisnisnya. Dalam 2 minggu, pesanan mulai mengalir. Rasa otentik dan kemasan profesional membuat bisnis mereka viral di kalangan pekerja kantor. Rusdan yang tadinya murung, kini sibuk di dapur, menemukan kembali gairahnya. Dia tidak lagi merasa seperti suami yang gagal, dia merasa menjadi mitra. Naila sendiri semakin bersinar di kantornya. Kemenangan di Surabaya membuatnya menjadi bintang baru. Dia mendapat promosi dan kenaikan gaji yang signifikan. Dia dan Rusdan kini bekerja sebagai tim, saling mendukung, membangun kembali puing-puing pernikahan mereka di atas fondasi kejujuran dan kerja keras. Sementara itu, di bagian lain Jakarta, kehidupan Ibu Vivi dan Kanaya berjalan ke arah sebaliknya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan petak di gang sempit di daerah padat penduduk. Jauh dari kemewahan mal dan restoran ber-AC. Mereka pindah ke sana menggunakan sisa uang refund tiket Naila, yang sebagian besar sudah habis untuk membeli tas dan membayar utang Jeng Rika. Kamar kontrakan itu berukuran 3 kali 4 meter. Pengap, panas, dan dindingnya berjamur. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu. Panas banget, Bu. Aku nggak tahan, keluh Kanaya, mengipasi wajahnya dengan majalah mode bekas. Dia berbaring di kasur lantai tipis. Diam kamu, bentak Ibu Vivi. Dia sedang mencoba menghubungi teman-teman arisannya. Ini Jeng Rika kenapa nggak angkat teleponku? Jeng Sinta juga. Sombong semua mereka. Kenyataannya, Jeng Rika telah menyebarkan berita ke seluruh lingkarannya. Berita bahwa Ibu Vivi dan Kanaya diusir dari rumah menantunya, karena ketahuan mencuri dan memfitnah. Reputasi mereka hancur lebur. Tidak ada lagi yang mau bergaul dengan mereka. Mereka telah menjadi paria sosial. Kanaya mencoba melamar pekerjaan. Dia mengirim lamaran ke puluhan perusahaan untuk posisi resepsionis atau administrasi. Tapi dia tidak punya keahlian. Dia tidak bisa menggunakan Excel. Dia tidak bisa mengetik cepat. Dan yang terparah, sikapnya sombong saat wawancara. Dia ditolak di mana-mana. Masa gaji resepsionis cuma UMR? Bu, nggak cukup buat beli skincareku. Keluhnya setelah gagal wawancara kelima. Kamu pikir kita ini siapa? Cari kerja apa saja? Kanaya, Ibu sudah nggak punya uang. Uang mereka benar-benar habis. Mereka kini hidup dari sisa mie instan dan meminjam uang dari tetangga kontrakan, yang memandang mereka dengan curiga. Lalu, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Pembayaran yang dihentikan Naila sebulan lalu, kini jatuh tempo dengan denda yang besar. Suatu sore, 2 pria bertubuh besar dan berwajah seram menggedor pintu triplek mereka dengan keras. Ibu Vivi, Kanaya, bayar utang pinjol. Seluruh penghuni kontrakan keluar, menonton. Ibu Vivi pucat pasi. Saya nggak pinjam. Ini data KTP Kanaya. Utang 3 juta. Sekarang sudah jadi 5 juta sama bunganya. Bayar sekarang atau kami angkut barang kalian, bentak pria itu. Kanaya menangis histeris. Ibu Vivi terpaksa menyerahkan anting emas terakhir yang dia pakai. Para debt collector itu pergi sambil mengumpat. Rasa malu itu tak terhingga. Tapi itu belum selesai. Keesokan harinya, saat Kanaya sedang mencuci baju di sumur umum, sebuah truk derek dan 4 orang pria datang. Mereka mencari mobil sedan putih milik Kanaya, yang diparkir di mulut gang. Ini mobil atas nama Rusdan. Cicilan nunggak 2 bulan. Jangan Aan. Itu mobilku. Kanaya berlari, mencoba menghalangi. Mas Rusdan pasti bayar. Dia cuma lagi sibuk. Sudah dipecat dia, Mbak. Nggak usah banyak alasan, kata salah satu pria itu. Kanaya membeku. Dipecat? Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjerit dan menangis saat mobil kebanggaannya, satu-satunya simbol statusnya yang tersisa, ditarik paksa dan dibawa pergi. Dia terduduk di jalan berdebu, menjadi tontonan warga satu gang. Malam itu,
kontrakan sempit itu menjadi neraka. Ini semua gara-gara ibu. Kanaya menjerit, menyerang ibunya. Gara-gara kesombongan ibu. Gara-gara ide gila ibu membatalkan tiket Naila. Hidupku hancur. Mobilku diambil. Aku malu, Bu. Malu. Dia memukuli Ibu Vivi. Ibu Vivi, yang harga dirinya sudah hancur, balas melawan. Mereka bergulingan di lantai, saling menarik rambut, saling mencakar, saling menyalahkan. Anak tidak tahu diuntung, jerit Ibu Vivi. Harusnya kamu yang kerja. Dasar pemalas. Kerja apa? Aku nggak bisa apa-apa. Ibu yang bikin aku jadi begini. Mereka kelelahan, menangis di tengah ruangan yang berantakan. Mereka kini benar-benar di titik terendah. Tiba-tiba, di tengah isakannya, Ibu Vivi berhenti. Matanya terbelalak. Dia teringat sesuatu. Sesuatu yang sudah lama dia lupakan. Dia merangkak ke tumpukan tas lamanya yang teronggok di sudut. Dia membongkar salah satu tas tangan kuno miliknya. Di kantong rahasia di dalam tas itu, dia meraba sesuatu. Dia menariknya keluar. Sebuah buku tabungan kecil berwarna biru. Kanaya menatapnya bingung. Itu apa, Bu? Ibu Vivi membuka buku itu. Di halaman depan, tertera nama, Naila. Ini. Desis Ibu Vivi, senyum licik perlahan terkembang di wajahnya yang lelah. Ini rekening dana darurat yang ibu paksa Naila buka waktu dia baru menikah. Atas nama dia, tapi buku tabungannya ibu yang pegang. Untuk jaga-jaga, katanya. Dia melihat saldo terakhir yang tercetak. Masih ada puluhan juta rupiah di sana. Kita memang sudah miskin, Kanaya, kata Ibu Vivi, matanya menyala jahat. Tapi Naila akan membayar untuk ini semua. Kanaya menatap buku tabungan itu. Tapi, itu atas nama Naila. Tanda tangannya? Ibu Vivi tertawa. Tawa yang sama seperti di bandara. Kamu lupa, Nak? Wajahmu itu sedikit mirip Naila. Apalagi kalau kamu pakai hijab. Dan soal tanda tangan itu bisa kita tiru. Ibu punya rencana. Malam itu, di kontrakan petak yang pengap, Ibu Vivi dan Kanaya tidak tidur. Mereka duduk bersila di lantai, diterangi satu lampu bohlam kuning yang redup. Di antara mereka tergeletak buku tabungan atas nama Naila dan selembar kertas bekas yang penuh dengan coretan tanda tangan. Lagi, perintah Ibu Vivi, matanya menyala liar. Goresan, N-nya masih terlalu kaku. Ulangi, buat lebih halus, seperti orangnya yang sok lembut itu. Kanaya, dengan tangan gemetar, kembali meniru tanda tangan Naila. Dia sudah mengulanginya lebih dari 100 kali. Rasa putus asa, lapar, dan malu akibat kehilangan mobilnya telah berubah menjadi kemarahan yang nekat. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin uang. Dia ingin pergi dari neraka ini. Begini, Bu, tanyanya, menunjukkan hasil terbarunya. Ibu Vivi mengamatinya, membandingkan dengan tanda tangan asli di slip setoran lama yang dia temukan terselip di buku itu. Ya, cukup. Ini sudah mirip sekali. Ibu Vivi lalu menatap wajah Kanaya. Wajah yang sembab dan kuyu. Besok, kamu mandi yang bersih. Pakai sisa bedakmu. Ibu menemukan hijab tua di lemari. Pakai itu. Hijab. Kanaya menatap jijik. Pakai saja. Agar wajahmu sedikit tertutup. Dan pakai masker. Bilang saja kamu sedang batuk, instruksi Ibu Vivi. Rencananya sudah matang. Kita akan pergi ke bank cabang tempat rekening ini dibuka. Itu di daerah kota tua, jauh dari kantor Naila. Mereka tidak akan kenal dia di sana. Pagi harinya, Kanaya telah bertransformasi. Dia mengenakan gamis kusa milik almarhumah neneknya yang dia temukan di kardus, dan sebuah hijab instan berwarna coklat pudar. Wajahnya dipoles bedak seadanya dan dia memakai masker kain. Dia terlihat berbeda. Cukup berbeda untuk menimbulkan keraguan. Ingat, kata Ibu Vivi, mencengkeram lengan putrinya. Tundukkan wajahmu. Bicara pelan. Jangan menatap mata tellernya. Bilang kamu mau ambil semua uangnya. Alasanmu, untuk biaya operasi ibumu. Mereka menguras sisa uang receh terakhir mereka, untuk memesan ojek online ke bank di kawasan kota tua. Ibu Vivi tidak ikut masuk. Dia menunggu di warung seberang jalan, mengawasi seperti elang. Kanaya melangkah masuk ke dalam ban yang sepi. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia takut orang bisa mendengarnya. Dia mengambil nomor antrian dan duduk. Tangannya yang berkeringat dingin meremas buku tabungan dan slip penarikan yang sudah dia isi dengan tanda tangan palsu. Nomor antrian B32, ke teller 3.
Kaki Kanaya terasa seperti jeli saat dia berjalan. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Sapa teller wanita yang ramah. Pagi, Mbak, bisik Kanaya, menundukkan kepala. Suaranya sengaja dia buat serak. Saya mau tarik tunai. Semuanya. Dia menyerahkan buku tabungan dan slip penarikan. Si teller mengetik sesuatu di komputernya. Baik, Ibu Naila. Mau ditarik semua ya, totalnya 32 juta rupiah. Mata Kanaya membelalak di balik maskernya. 32 juta. Mohon KTP aslinya, Ibu. Ini dia. Momen yang mereka takutkan. Kanaya mulai berakting. Dia pura-pura merogoh tasnya. Ya ampun, Mbak, KTP saya, sepertinya ketinggalan di rumah. Saya buru-buru sekali. Ibu saya mau operasi, Mbak. Saya butuh uangnya sekarang. Si teller tampak ragu. Waduh. Sesuai prosedur harus pakai KTP asli, Bu. Tolong, Mbak, tolong. Kanaya mulai terisak, membiarkan air matanya mengalir. Ini darurat sekali. Saya hafal data saya, Mbak, tolong. Teller itu tampak iba. Sebentar ya, Bu. Saya tanyakan ke supervisor saya. Teller itu berjalan ke meja di belakangnya. Supervisor, seorang wanita parubaya berkacamata, menatap ke arah Kanaya. Kanaya semakin menundukkan kepalanya, bahunya terguncang isak tangis palsu. Supervisor itu berjalan menghampiri. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf, Ibu Naila. Ada masalah darurat ya? Karena Ibu tidak bawa KTP, kami harus verifikasi data manual. Bisa sebutkan nama lengkap Ibu kandung Ibu? Kanaya terdiam. Sial. Ibu Vivi tidak memberitahunya soal ini. Dia tidak tahu nama ibu kandung Naila. Dia panik. Lupa, Bu? Tanya si supervisor, nadanya sedikit berubah. Bu, bukan lupa, saya panik. Coba diingat, Bu. Demi keamanan data ibu juga. Kanaya putus asa. Dia akan gagal. Di seberang jalan, Ibu Vivi melihat Kanaya sedang diinterogasi. Dia cemas. Tiba-tiba, Kanaya teringat sesuatu. Saat dia berkemas dari rumah Naila, dia asal saja memasukkan beberapa kertas bekas dari meja rias Naila ke kardusnya. Dia ingat ada secari kertas fotokopi kartu keluarga. Dia merogoh tasnya lagi. Sebentar saya ada fotokopinya di tas. Dia mengeluarkan kertas lecek itu. Itu adalah fotokopi kakak lama. Dia menyerahkannya pada si teller. Supervisor itu mengambilnya. Oh, ini ada datanya. Baik. Dia mencocokkan di sistem. Nama ibu kandung, Siti Aminah. Tempat tanggal lahir. Data itu cocok. Kanaya bernapas lega. Baik, Bu Naila. Silakan tanda tangan ulang di slip penarikan ini, di depan saya. Kanaya mengambil pulpen. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia sudah berlatih semalaman. Dia membubuhkan tanda tangan palsu itu dengan sekali tarikan napas. Supervisor itu mengambilnya, membandingkannya dengan kartu spesimen di komputernya. Dia menatap tanda tangan itu lama sekali. Kanaya menahan napas. Sudah sesuai, kata supervisor itu akhirnya. Dia mengangguk pada si teller. Silakan diproses. Teller itu tersenyum. Baik, Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Kanaya hampir pingsan karena lega. Dia berhasil. Beberapa menit kemudian, mesin penghitung uang berbunyi merdu. Teller itu menyerahkan segepok uang ratusan ribu yang diikat. Ini, Ibu. 32 juta rupiah. Silakan dihitung kembali. Terima kasih, Mbak, bisik Kanaya. Dia tidak menghitungnya. Dia langsung memasukkan uang itu ke dalam tasnya, berbalik, dan berjalan cepat keluar dari bank. Ibu Vivi melihatnya keluar. Dia melihat Kanaya mengangguk cepat. Ibu Vivi tersenyum penuh kemenangan. Dia segera membayar es tehnya dan bergegas menyetop taksi yang lewat. Kanaya melompat masuk. Begitu pintu ditutup, mereka meledak. Berhasil, Bu. Berhasil. Jerit Kanaya, mengeluarkan gepokan uang itu. Hahaha. Ibu Vivi tertawa, tawa yang sama persis seperti di bandara. Dia memeluk uang itu, menciuminya. 32 juta. Kita kaya lagi. Nak, kaya. Kita menang, Bu. Kita menang lawan Naila, seru Kanaya, air matanya kini air mata kebahagiaan. Tentu saja kita menang, sahut Ibu Vivi. Lihat nanti, kita akan beli baju baru di mall. Kita pindah dari kontrakan busuk itu. Biar Naila tahu,
kita tidak bisa direndahkan. Dia yang akan sengsara. Taksi itu melaju, membawa tawa penuh kemenangan mereka. Mereka merasa berada di puncak dunia. Taksi itu baru berjalan sekitar 500 meter dari bank. Tiba-tiba, dari persimpangan di depan, sebuah mobil polisi melaju kencang dan memotong jalan, memaksa taksi mereka berhenti mendadak. "Ada apa ini, Pak?" tanya sopir taksi, kaget. Sebelum sopir itu selesai bicara, sebuah mobil polisi lain berhenti rapat di belakang taksi mereka, memblokir jalan kabur. Ibu Vivi dan Kanaya membeku. Tawa mereka mati seketika. Dua petugas berseragam turun dari mobil depan, dua lagi dari mobil belakang. Mereka berjalan serentak ke arah pintu belakang taksi. "Selamat siang," kata salah satu petugas, mengetuk kaca jendela dengan tegas. "Ibu Vivi dan Saudari Kanaya, mohon keluar. Anda kami tahan atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen perbankan." Wajah Kanaya pucat pasi. Uang di tangannya terasa panas. "Tidak. Ini salah paham, Pak. Kami tidak." Ibu Vivi mencoba membantah. Pintu mobil di belakang mereka terbuka. Dua sosok keluar dari sana. Naila, berdiri tegak dengan hijab birunya, wajahnya tenang namun dingin. Di sampingnya, Rusdan, menatap ibu dan adiknya dengan ekspresi yang tak terbaca. Bukan marah. Bukan sedih. Hanya kekecewaan yang mendalam dan final. Mata ibu Vivi membelalak ngeri, menatap Naila yang berdiri di sana. "Kamu," jeritnya, suaranya pecah. "Kamu menjebak kami." Naila melangkah maju, tatapannya terkunci pada ibu Vivi. "Saya tidak menjebak ibu. Saya hanya membiarkan ibu menunjukkan sifat asli ibu. Uang itu adalah umpannya. Dan ibu memakannya mentah-mentah." Ruang interogasi di kantor polisi itu terasa dingin. Kanaya duduk gemetar di kursi besi, menangis sesenggukan. Di ruangan terpisah, ibu Vivi menolak berbicara, matanya menatap liar ke dinding, bibirnya komat-kamit melontarkan sumpah serapah. Di luar, Naila dan Rusdan sedang memberikan keterangan resmi. Di atas meja penyidik, barang bukti tersaji dengan rapi. Buku tabungan atas nama Naila, slip penarikan dengan tanda tangan palsu, segepok uang tunai 32 juta rupiah, dan rekaman CCTV bank yang sangat jernih. "Bagaimana Anda bisa tahu mereka akan datang hari ini, Bu Naila?" tanya penyidik. Naila menatap Rusdan, yang menggenggam tangannya erat. "Saya tidak tahu mereka akan datang hari ini," jawab Naila tenang. "Tapi saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan mencoba." Naila kemudian menjelaskan. Sehari setelah Ibu Vivi dan Kanaya diusir, Naila tidak tinggal diam. Dia langsung melakukan audit penuh atas semua asetnya. Dia teringat rekening darurat yang buku tabungannya disita oleh Ibu Vivi. Dia tahu dia tidak bisa menutup rekening itu tanpa buku aslinya, dan dia juga tahu Ibu Vivi terlalu serakah untuk membuang buku itu. Jadi, Naila segera mendatangi kantor cabang bank tersebut. Bukan untuk memblokir, tapi untuk memasang perangkap. "Saya melapor ke manajer bank," lanjut Naila, "bahwa buku tabungan saya dicuri oleh dua orang ini." Naila menunjukkan salinan KTP Ibu Vivi dan Kanaya. "Saya katakan, jika ada yang mencoba menarik dana dari rekening ini, apalagi dengan alasan tidak membawa KTP, itu pasti mereka. Saya minta bank untuk tidak menolak mereka." Penyidik itu mengangkat alis. "Tidak menolak." "Benar, Pak," kata Rusdan mengambil alih. "Istri saya meminta bank untuk melayani mereka. Biarkan mereka merasa berhasil. Biarkan mereka memalsukan tanda tangan. Biarkan mereka mengambil uangnya. Yang penting, begitu transaksi disetujui, bank harus segera menelepon Naila dan menahan mereka." "Dan itulah yang terjadi," tambah Naila. "Pagi tadi, saat kami sedang mengurus pesanan rendang, manajer bank menelepon saya. Dia bilang, 'Ibu, ikannya sudah masuk jaring.' Persis seperti yang Ibu duga, dia menyamar pakai hijab dan masker. Kami langsung menelepon Bapak." Naila sengaja membiarkan mereka keluar dari bank. Dia ingin mereka tertangkap basah di luar area bank, dengan uang hasil kejahatan ada di tangan mereka. Penipuan, pemalsuan, dan pencurian. 3 dakwaan sekaligus. Tidak ada celah untuk membantah. Di ruang sebelah, Kanaya akhirnya tidak kuat. Dia mengakui semuanya. "Saya disuruh Ibu. Saya dipaksa," isaknya. "Ibu yang merencanakan semuanya. Saya cuma disuruh latihan tanda tangan. Saya nggak mau masuk penjara. Tolong, Mas Rusdan. Tolong aku," teriaknya saat Rusdan melewatinya di koridor. Rusdan berhenti. Dia menatap adiknya yang kini berlutut di lantai. "Kamu punya pilihan, Kanaya,"
katanya dingin. Saat di bank tadi, kamu bisa saja bilang, tidak. Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu menikmati uangnya, kan? Nikmati juga hasilnya. Rusdan kemudian berhenti di depan sel tahanan sementara ibunya. Ibu Vivi menatapnya dengan buas. Anak durhaka. Kamu penjarakan ibumu sendiri. Kamu akan dikutuk. Rusdan menggeleng pelan. Ibu yang memenjarakan diri ibu sendiri. Dengan kesombongan ibu. Dengan keserakahan ibu. Saya sudah selesai, Bu. Saya bukan anak ibu lagi kalau ibu terus seperti ini. Selamat tinggal. Dia berbalik, meninggalkan jeritan dan makian ibunya di belakangnya. Dia berjalan menghampiri Naila, merangkul bahu istrinya, dan mereka berjalan keluar dari kantor polisi, menuju cahaya matahari. Kasus ini berjalan sangat cepat. Bukti terlalu kuat. Kanaya, karena bersikap kooperatif dan mengaku, dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Ibu Vivi, sebagai otak kejahatan, terbukti memanipulasi dan tidak menunjukkan penyesalan, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Reputasi mereka hancur total. Kontrakan petak mereka disegel karena tidak mampu bayar. Mereka kehilangan segalanya. 1 tahun kemudian, sebuah restoran baru yang ramai berdiri di kawasan bisnis Jakarta. Papannya bertuliskan, restoran dapur rumah kita, spesialis rendang. Di dalamnya, Rusdan, yang kini tampak gagah dengan seragam koki, sedang sibuk mengawasi dapur. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang kalah, dia adalah seorang pengusaha sukses yang dihormati. Di salah satu meja, Naila duduk tersenyum. Karirnya di perusahaan meroket, dia kini menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis. Perutnya tampak membuncit, usia kehamilannya memasuki 7 bulan. Ternyata, masalah kesuburan Rusdan sangat dipengaruhi oleh stres berat akibat tekanan ibunya. Setelah hidup mereka damai dan penuh cinta, keajaiban itu datang secara alami. Seorang pelayan menyerahkan sepucuk surat pada Naila. Kiriman dari pos, Bu. Naila membukanya. Kertasnya lecek dan kotor. Tulisan tangannya kasar. Surat dari lembaga pemasyarakatan. Dari Ibu Vivi. Isinya bukan permintaan maaf. Isinya adalah cacian, yang diakhiri dengan permintaan uang untuk jajan di dalam. Naila menghela napas. Dia menatap Rusdan yang sedang tertawa bersama pelanggan di seberang ruangan. Rusdan melihatnya, tersenyum, dan berjalan menghampirinya. Surat lagi? Tanya Rusdan. Naila mengangguk. Rusdan mengambil surat itu dari tangan Naila. Tanpa membacanya, dia merobek surat itu menjadi 4 bagian, lalu memasukkannya ke tempat sampah di dekat kasir. Kita tidak punya urusan lagi dengan masa lalu, kata Rusdan lembut. Dia berlutut di depan Naila, meletakkan tangannya di atas perut buncit istrinya, merasakan tendangan kecil dari dalam. Masa depan kita ada di sini, bisiknya. Naila tersenyum, mengelus rambut suaminya. Dia bersandar di kursinya, merasakan kehangatan restoran, cinta suaminya, dan kehidupan baru di dalam dirinya. Dia akhirnya menang. Keadilan telah ditegakkan, karma telah dibayar lunas, dan akhir cerita ini terasa begitu sempurna dan memuaskan.